Dan sekarang ini semua dokumen kependudukan itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Maka begitu selesai, dokumen itu kita kirim PDF ke emailnya. Langsung ke emailnya. Kemudian yang bersangkutan nanti akan buka dan nyetak sendiri di rumah. Jadi simpel sekali Pak. Simpel sekali. Hanya dengan memanfaatkan misalnya katakanlah WhatsApp begitu ya. Apa segala persyaratan yang sudah ada itu bisa dikirim difoto kirim. Dikirimkan ke nomor yang sudah kita tentukan tadi. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di Krusial, kajian ringkas isu sosial di kanal Yayasan Satu Nama. Hari ini kita akan ngobrol tentang layanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan. Di studio bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang sangat kompeten untuk berbicara tentang hal ini. Jadi simak terus. Baik, ini di depan saya sudah ada Bapak Bram Prasetyo Handoyo, betul. Bapak Bram ini dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Kota Yogyakarta. Sebagai background saja, latar belakang bahwa komunitas penghayat kepercayaan di Indonesia sejak tahun 2017 yang lalu itu sudah mendapatkan dasar hukum yang legal tentang bagaimana kemudian mereka bisa diakui sebagai seorang warga negara di Indonesia atau diakui sebagai komunitas warga negara di Indonesia yang memiliki hak juga untuk mendapatkan segala macam hak yang mereka harus dapat akses sebagai seorang warga negara. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan tentang kependudukan di Indonesia, administrasi kependudukan di Indonesia. Kita tahu bahwa kelompok penghayat kepercayaan selama ini mereka dalam tanda kutip di kartu identitasnya mereka seringkali bersembunyi di balik identitas agama-agama besar yang ada di Indonesia. Mereka hampir tidak bisa begitu kemudian untuk menuliskan identitas kepercayaan mereka di kartu tanda penduduk sampai kemudian keluarlah putusan MK pada 2017 yang lalu, putusan MK nomor 97 tahun 2017 itu yang berbicara mengenai legalitas administrasi kependudukan bagi kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, salah satunya kemudian mengimbas atau nurun kepada bentuk layanan yang diberikan kepada komunitas penghayat kepercayaan. Nah, kita akan ngobrol tentang layanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan. Dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil sudah ada Pak Bram di sini yang akan bicara atau kita ajak ngobrol begitu tentang apa saja sih yang harus dilakukan oleh misalnya seorang penghayat ketika dia ingin mengganti identitasnya di KTP yang mungkin tadinya identitasnya itu bertuliskan agama-agama besar di Indonesia atau agama-agama yang sudah mahfum di Indonesia selama ini dan dia ingin menggantikannya menjadi kepercayaan, kurang lebih seperti itu. Kita akan ngobrol dulu dengan Pak Bram. Selamat pagi Pak Bram. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Pak Bram ini salah satu orang yang dia sudah cukup biasa melayani bagaimana teman-teman dari komunitas penghayat kepercayaan ini yang ingin mengganti identitas dalam KTP-nya gitu Pak ya. Nah, sebenarnya basic dulu Pak ya, basic dulu saja. Apa saja sih sebenarnya layanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan itu yang sekarang ada? Yang sekarang ini Mas. Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi secara prinsip undang-undang sebetulnya pelayanan administrasi kependudukan bagi penghayat itu sudah difasilitasi. Sejak adanya Undang-Undang 23 tahun 2006 itu. Cuma yang membedakan kalau dulu itu tersimpan di database kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu, tetapi tidak bisa keluar di dokumen KTP dan KK. Jadi waktu itu hanya tersimpan saja? Iya, tersimpan. Jadi sudah difasilitasi sebetulnya, tetapi belum bisa ditampilkan di dalam dokumen sah KTP dan KK. Nah, seiring dengan proses kemudian adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa itu harus ditampilkan, maka sejak saat itu pelayanan kependudukan itu kita tampilkan di dalam dokumen KTP dan KK-nya. Nah, secara basic sebetulnya pelayanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan itu sama apa yang dimiliki dengan mereka-mereka yang
tercatat di dalam identitas agamanya yang sudah diakui oleh negara itu. Yeah. Jadi dia juga bisa dapat KK, bisa dapat KTP, ya. Jadi tidak ada bedanya. Dia juga punya bisa untuk mengurus akte kelahiran, akte kematian, perceraian dan semuanya sudah bisa dilakukan. Jadi dengan identitas kepercayaan itu. Jadi sebetulnya hal yang baru di dalam keterangan ini, tapi itu sebetulnya sudah lama kita fasilitasi. Jadi tidak ada bedanya, sama dengan pemeluk agama yang sudah diakui negara. Oke, artinya berarti khususnya mungkin untuk dinas Dukcapil di kota ya Pak ya. Ini berarti memang sudah dilakukan dari sejak lama ya sebenarnya. Ya, jadi sejak 2006. Sejak 2006 sudah melakukan itu sudah ada, data itu sudah ada. Artinya berarti datanya sudah ada. Datanya sudah ada, dan cuma belum bisa dikeluarkan. Artinya ditampilkan di dalam identitas KTP dan KK. Oke, dan setelah ada putusan MK kemarin baru kemudian kita lakukan penerbitan dan tampil di dalam dokumen KTP dan KK-nya. Oke, jadi memang sudah ada dasar hukumnya dari sejak 2006. Ya, sejak 2006 sudah ada. Sudah ada ya, dan kemudian di 2017 kemarin kemudian keluar putusan untuk MK. memantapkan lagi. Pengakuan negara bahwa kepercayaan itu diakui, itu bisa ditampilkan di dalam dokumen KTP dan KK-nya itu. Oke. Nah, kalau bicara soal alur proses Pak, dari pengajuan dokumen kependudukan kepercayaan itu misalnya kalau ada orang ingin mengajukan proses pengajuan dokumen penghayat kepercayaan itu gimana Pak? Jadi mekanisme alur pelayanan di dalam administrasi kependudukan saat ini sudah hampir berubah dari sistem manual, dari sistem fisik gitu. Sekarang itu sudah mengarah ke pelayanan online. Nah, pelayanan online ini karena saat ini sedang pandemi COVID, maka kita dorong yang pelayanan online itu. Maka alurnya bagaimana? Ya sederhana. Bagaimana kalau mereka ingin mengurus akte kelahiran gitu, ya, atau kartu identitas anak, atau mungkin kartu tanda penduduk elektroniknya. Sebetulnya pemohon cukup melengkapi persyaratan itu, kemudian difoto, kemudian dikirim ke nomor WA pelayanan. Kalau itu terkait dengan dokumen kependudukan, maka dikirim ke 0821 3758 9077. Itu kalau terkait dengan permohonan dokumen kependudukan. Kalau itu terkait dengan dokumen akte kelahiran, sebagai contoh tadi ada akte kelahiran, ya, itu maka permohonannya, persyaratan itu difoto, kemudian dikirim ke nomor WA 0851 5647 4750. Jadi cukup sederhana. Oke. Jadi simpel sekali Pak ya. Hanya dengan memanfaatkan misalnya katakanlah WhatsApp begitu ya. Apa segala persyaratan yang sudah ada itu bisa dikirim difoto saja. Dikirimkan ke nomor yang sudah kita tentukan tadi. Oke, bagi teman-teman yang yang sekiranya berkepentingan atau berkebutuhan untuk mengajukan pengajuan dokumen kependudukan, khususnya bagi teman-teman penghayat kepercayaan yang ingin mengajukan pengubahan dokumen kependudukan masing teman-teman dari KTP, KK, bahkan sampai ke urusan kartu identitas anak ya Pak ya. Juga yang lain-lain itu nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dan itu adalah nomor telepon WhatsApp untuk bisa membantu teman-teman mengubah identitas di dalam kartu-kartu kependudukan teman-teman. Nah, tadi bicara soal syarat-syaratnya Pak ya, bicara soal syarat yang harus disiapkan untuk untuk seseorang itu bisa diajukan jadi syarat-syarat pengajuan. Itu apa aja Pak syarat-syaratnya Pak? Jadi terkait dengan permohonan penerbitan akte kelahiran, salah satu syaratnya adalah adanya surat keterangan lahir. Surat keterangan lahir. Kemudian buku nikah atau kutipan akte perkawinan atau bukti lain yang sah. Nah, inilah nanti terkait dengan keabsahan perkawinannya. Betul. Jadi harus ada buktinya. Jadi memang harus ada buktinya dulu. Harus ada buktinya dulu. Kemudian ada KK dan KTP dari orang tua tersebut. Itu difoto. Kemudian ada KTP elektronik 2 orang saksi. KTP elektronik 2 orang saksi. 2 orang saksi. Nah, ini berarti syarat untuk pernikahan ini ya? Untuk kelahiran. Untuk urusan akte kelahiran. Jadi kalau pengurusan akte kelahiran itu karena diperlukan surat keterangan lahir, maka harus datang ke kelurahan. Karena di kelurahan itulah terbit surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh lurah. Nah, setelah itu dapat langsung foto, kirim ke nomor WA pelayanan tadi.
Nah, nanti di dalam pelayanan itu akan ada operator, kemudian akan ada verifikasi persyaratan apa yang masih kurang dan sebagainya. Itu akan disampaikan di dalam chatting itu. Di dalam chatting itu. Jadi kalau misalnya masih ada yang butuhkan lagi, langsung disampaikan di situ bisa segera dilakukan. Itu kalau terkait dengan pengurusan akte kelahiran. Kalau pengurusan untuk kartu identitas anak itu sederhana lagi. Gimana, Pak? Hanya cukup memfoto kartu keluarga, kemudian memfoto lagi akte kelahiran anaknya. Kemudian kalau anaknya ini sudah berusia 5 tahun ke atas, maka difoto berwarna anak tersebut, dikirim ke nomor WA itu. Kemudian itu nanti akan kita proses, kemudian kita serahkan kepada pemohon. Simple memang Pak ya. Simple. Sekarang apalagi kalau dokumen kartu keluarga. Kartu keluarga perubahan, contoh sebagai tadi kepercayaan tadi ya, dari agama kemudian pindah kepercayaan. Pengajuannya sama. Kakaknya difoto, kemudian nanti ada persyaratan tersendiri bagi perubahan dari agama yang ke kepercayaan itu. Kemudian nanti dikirim, kemudian nanti kita proses. Setelah kita proses, jangan lupa di dalam permohonan itu disertakan email. Karena email itu nanti digunakan dasar untuk mengirim dokumen yang sudah jadi. Jadi kartu keluarga itu Mas, sekarang ini begitu yang bersangkutan mengajukan serta lengkap kita proses, maka dan sekarang ini semua dokumen kependudukan itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Maka begitu selesai, dokumen itu kita kirim PDF ke emailnya. Langsung Pak? Langsung ke emailnya. Kemudian yang bersangkutan nanti akan buka dan nyetak sendiri di rumah. Jadi cepat ya Pak ya? Baik, kita bicara soal komunitas penghayat kepercayaan. Salah satu yang menjadi wadah mereka adalah organisasi. Kira-kira bagi teman-teman yang ingin mengubah ini, apakah mereka harus terdaftar juga dalam organisasi induk mereka? Ya, jadi bagi mereka yang ingin merubah agama menjadi kepercayaannya, itu salah satu mutlak harus masuk di dalam paguyuban tersebut. Kenapa harus masuk? Karena di dalam proses untuk merubah itu nanti ada beberapa formulir yang harus diisi. Kemudian ada surat bertanggung jawab mutlak dan sebagainya, yang itu akan disebutkan paguyubannya. Sehingga kalau dia tidak bisa masuk di dalam paguyuban, maka otomatis persyaratan untuk pengisian formulir tidak akan bisa terisi. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi, bahwa paguyuban itu harus terdaftar. Paguyubannya harus terdaftar. Karena dengan terdaftarnya paguyuban itu membuat legalitas kepengurusan itu, kepaguyuban itu, dan itu nanti dalam rangka untuk memudahkan pembinaan. Sejauh ini yang dari pengalaman Pak Bram sudah ada berapa orang Pak yang mengajukan pengubahan KTP? Dari 2018 sejak kita buka, kita informasikan kepada masyarakat semuanya itu, di Kota Yogyakarta dari 2 sekarang sudah ada 12 orang dari 34 yang sudah merubah agama menjadi kepercayaan. Maksudnya dari 34 yang sudah? Ya, dari 34 penganut kepercayaan itu, penghayat kepercayaan itu, yang sudah merubah KTP-nya sudah ada 12. Sudah ada 12. Berarti sudah ada 12 dari tahun 2018 dari ya tahun Pak ya? 2018. Artinya prosesnya yang tadi itu kan dari mengajukan syarat, kemudian harus melengkapi jika ada yang belum lengkap, kemudian dokumennya dikembalikan dalam bentuk email kepada kepada si pemohon, dan mereka kemudian bisa mencetaknya sendiri, kurang lebih begitu Pak ya. Itu kira-kira berapa lama Pak? Semua proses itu bisa jalan berapa lama? Ya, jadi proses penandatangan TTE kemudian lewat online itu mempercepat proses. Artinya apa? Bahwa permohonan hari ini kita proses, kemudian kita ajukan ke pimpinan, kemudian sudah diverifikasi dan kita kirim ke Jakarta Mas. Kemudian sudah oke, tanda tangan elektronik selesai, besok sudah kita kirim. Langsung ya? Berarti katakanlah 24 jam gitu Pak ya? 1 kali 24 jam itu idealnya proses itu sudah selesai. Meskipun di dalam ketentuan kami, proses penerbitan dokumen itu diatur paling lama itu 4 hari. Paling lama ya? Paling lama. Tapi rata-rata bisa 1 hari, bisa ditunggu. Kalau proses jaringannya lancar, itu bisa kita kirim kembali. Baik teman-teman, jadi kiranya cukup jelas mungkin ya. Artinya bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman komunitas penghayat kepercayaan yang ingin mengubah identitasnya dari agama kepada kepercayaan di KTP, di KK,
bahkan di kartu identitas anaknya begitu, seperti itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bram bahwa syarat-syaratnya sebenarnya tidak terlalu rumit. Artinya memang harus ada dokumen-dokumen legal yang dimiliki oleh teman-teman, bagi teman-teman komunitas penghayat yang ingin mengubah identitasnya di KTP. Misalnya katakanlah seperti surat, kalau sudah menikah ya harus ada surat bukti bahwa sudah menikah, seperti itu. Dan banyak lagi hal seperti itu yang lain, yang artinya adalah untuk membuktikan bahwa teman-teman memang secara legal adalah seorang penghayat kepercayaan dan ingin mengubah identitasnya. Dan prosesnya ternyata tidak ribet, tidak terlalu rumit, karena cukup hanya dengan memfoto proses-proses syarat-syarat itu, kemudian dikirimkan kepada melalui nomor WA kepada Dinas Dukcapil, dan dalam waktu kurang lebih 1x24 jam dokumen yang dibutuhkan itu sudah bisa dikirim kembali kepada teman-teman dan kemudian bisa dicetak sendiri, entah itu KTP atau KK gitu Pak ya, seperti kalau itu. Kalau KTP harus dicetak di dinas. Oh ya, kalau KTP harus dicetak di dinas gitu. Artinya untuk KK kemudian kemudian bisa dianu sendiri gitu. Ya. Jadi, tapi sebagai tambahan Mas Heri, jadi bagi teman-teman penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang saat ini masih tertulis agama yang diakui negara, kemudian ingin berubah, mohon bisa dilengkapi persyaratannya. Yang pertama, nanti mengisi formulir F169 Mas. Formulir F169 itu berisi tentang surat pernyataan perubahan agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu nanti harus diisi dulu. Kemudian yang kedua, mengisi formulir F171. Nah, F171 ini berisi tentang surat pertanggungjawaban mutlak ya sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dua formulir itu kemudian diisi, kemudian difoto, kemudian nanti bersama dengan kartu keluarganya, dengan KTP-nya, kemudian ajukan ke nomor WA yang sudah kita tentukan tadi, maka sejak itu kemudian kita proses. Nah, kemudian proses selesai, maka nanti di dalam kartu keluarganya akan tercatat ya, tertulis kepercayaan itu. Tetapi meskipun dia berasal dari beberapa paguyuban, tetapi di dalam dokumen kependudukan itu semuanya tertulis sama. Jadi tidak akan menyebutkan si A dari paguyuban A, dari B dari B, itu tidak. Jadi semua baik dari A, dari B, dari C itu nanti di dalam dokumen resminya di KTP dan KK itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu sebagai kelengkapan. Betul. Jadi sudah ditambahkan oleh Pak Bram kelengkapan yang harus diisi oleh teman-teman bagi yang ingin mengubah identitasnya. Jadi seperti itu obrolan kita kali ini di dalam Krusial, kajian ringkas isu sosial episode ketiga tentang layanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan. Jangan lupa subscribe ke kanal Yayasan Satu Nama untuk terus dapat mengetahui atau mendapatkan update-update tentang kajian ringkas isu sosial dari kanal Yayasan Satu Nama. Di sebelah bawah ada tulisan subscribe, itu dipencet, segera subscribe ke kanal Satu Nama. Terima kasih sudah menonton video hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya.